Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami mengambil judul dari salah satu mata kuliah praktek bisnis di Indonesia dengan judul Standar Gaji dan Upah Karyawan, dengan objek bisnis kedai kopi Ria yang ada di salah satu kedai kopi Samarinda. Presentasi ini disusun oleh pertama Ahmad Arif Saputra, kedua saya sendiri Muhammad Hafid Al-Rasyid, ketiga Satriawan, keempat Haris Abdul Ghani. Langsung saja ke presentasi selanjutnya. Ria merupakan salah satu brand kopi lokal di Samarinda yang menyajikan olahan kopi tradisional dari beberapa daerah, disuguhkan dengan manual brew dan dikemas secara kekinian serta menarik. Saat ini telah membuka satu cabang dan franchise di beberapa kota di Kalimantan Timur, seperti Bontang dan lain-lain. Sumber daya manusia di kedai kopi Ria. Karyawan atau sumber daya manusia merupakan penentu arah jalannya usaha atau roda usaha ini dapat berjalan. Maka begitu penting bagaimana merencanakan mengembangkan sumber daya manusia pada setiap usaha, terutama pada kedai kopi Ria. Pelaku usaha bisnis kedai kopi Ria merupakan salah satu dari banyaknya usaha bisnis kopi yang dapat bertahan di Indonesia dan paling banyak digemari para penikmat kopi di Samarinda. Dari model bisnis yang dibawakan Kopi Ria mengusung konsep cozy and coffee shop atau kopi ringan yang dapat disantap segala usia. Itu yang menjadi keunggulan. Namun dalam pesatnya perkembangan usaha bisnis kopi saat ini banyak menuai kontra gitu. Terutama pada internalnya sendiri, khususnya SDM. Ternyata banyak juga permasalahan yang datang karena tentu usaha yang maju membutuhkan SDM atau karyawan yang kompeten juga untuk menunjang kemajuan bisnis tersebut. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karyawan yang bekerja pada kedai kopi Ria. Karyawan pada kedai kopi Ria berjumlah 7 orang dengan job desk masing-masing. Yang pertama itu 2 orang kasir, terdiri dari 1 kasir shift pagi dan 1 shift malam. Tugasnya itu menjalankan proses penjualan, pembayaran, dan melakukan pencatatan atas sesuai transaksi. Selanjutnya itu ada 3 barista. Barista pertama pagi dan 2 barista malam. Job desk-nya itu melayani pelanggan, menerima pesanan, menyeduh dan menuangkan kopi untuk pelanggan. Yang terakhir itu 2 juru masak atau cook helper. Job desk-nya memasak pesanan dan bertugas membantu menyiapkan bahan-bahan masakan. Kegagalan karyawan kedai kopi Ria dalam melaksanakan tugas ini menyebabkan perusahaan kurang efektif dan efisien mencapai tujuannya. Standar pekerjaan diperlukan dalam menentukan target yang ingin dicapai oleh karyawan. Selanjutnya itu ada upah dan gaji karyawan. Gaji atau upah. Pengertian upah itu, untuk lebih jelasnya mengenai masalah upah, maka akan diikuti pendapat dari beberapa ahli menurut Undang-Undang Kecelakaan tahun 1974 nomor 33 pasal ayat A dan B. Yang dimaksud upah adalah menurut Panjojo dan Suat 2005. Yang A itu tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerja. Ayat yang B, perumahan, makan, bahan makan, dan pakaian dengan perumahan yang nilainya ditaksir menurut umum di tempat itu. Menurut Hadi Purwono memberikan definisi bahwa upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan oleh sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan tenaga kerja meliputi masa atau syarat tertentu. Ya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan SDM di kedai kopi Ria. Kedai kopi Ria sendiri ini merupakan suatu kedai kopi yang berada di Samarinda dan telah membuka franchise di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Permasalahan yang dirasakan dari kedai kopi Ria saat ini ialah permasalahan sering terjadinya keluar masuk karyawan atau turnover, dan juga produktivitas karyawan disebabkan karena permasalahan gaji atau upah yang diberikan.
Namun seperti layaknya kedai kopi di Samarinda, pembagian upah karyawan memakai sistem part-time. Jadi, gaji atau upah yang diberikan di bawah angka UMR. Di Samarinda sendiri di angka 2 juta di bawah. Namun karena kedai ini termasuk kedai kopi yang baru atau baru membangun nama, jadi masih memberikan gaji atau upah di bawah UMR tersebut. Adapun permasalahan lainnya dari kedai kopi Ria ini adalah masalah pemotongan gaji. Pemotongan gaji dilakukan karena karyawan sering terlambat atau tidak masuk pada saat shift yang telah ditentukan. Nah, itu adalah merupakan permasalahan SDM yang berada di kedai kopi Ria tersebut. Nah, langkah selanjutnya itu bagaimana sih Kopi Ria menyikapi permasalahan tersebut? Langkah yang pertama, dengan membangun kembali atau memperbaiki relasi antar karyawan dan pimpinan di kedai Kopi Ria agar tidak menimbulkan konflik lainnya dan menjaga kesolidaritasan kerja. Lalu setelah pimpinan kedai Kopi Ria mengadakan rapat tertutup, pimpinannya itu memutuskan untuk menaikkan gaji karyawan dengan tambahan bonus insentif setiap bulannya apabila ada kenaikan omset usaha. Namun, kenaikan gaji itu tidak langsung serta-merta naik, tapi menggunakan sistem jenjang karir yang setiap 3 bulannya akan ada kenaikan gaji per 300.000. Jadi, seumpamanya gaji standar yang diberi adalah 1,2 juta rupiah dan dalam setiap 3 bulannya akan naik 300.000 dan akan seterusnya hingga naik ke posisi yang dipromosikan. Terus solusi yang kami berikan tidak begitu banyak karena upaya yang telah dirundingkan oleh pimpinan Kopi Ria sudah hampir menutupi permasalahan gaji atau upah saat ini. Dan solusi yang kami berikan tidak begitu banyak karena upaya yang telah dirundingkan oleh pimpinan Kopi Ria sudah hampir menutupi permasalahan gaji atau upah saat ini. Namun untuk mengembalikan kepercayaan dan kesolidaritasan kerja butuh proses yang begitu panjang. Namun akhirnya memang harus menaikkan gaji para karyawan karena dari kemajuan usaha kedai Kopi Ria juga sudah mumpuni dan layak untuk menaikkan kualitas karyawan dengan gaji yang lebih sepadan. Solusi lainnya yang kami berikan dengan membuatkan sistem kontrak pada karyawan yang akan direkrut, tentunya untuk menanggulangi permasalahan pergantian karyawan atau turnover. Jadi, manajer pun dapat lebih selektif dalam memilih karyawan yang terbaik untuk dipekerjakan. Itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Haris Abdulghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ini adalah potret karyawan di kedai Kopi Ria. Ini adalah jumlah karyawan yang ada pada saat ini. Totalnya ada 7-8 karyawan. Adapun karyawan yang masih bertahan sampai saat ini dan adapun beberapa karyawan telah keluar. Kopi Ria juga mempunyai public relation yang cukup baik. Sama seperti kedai kopi lainnya yang ada di Samarinda ataupun di Indonesia, kedai Kopi Ria mempunyai tagline. Kopi Ria mengambil salah satu tagline yang cukup keren, yaitu dengan judul "Ngopi Ria dulu biar hati gembira". Ini adalah salah satu bentuk public relation yang dibuat Kopi Ria untuk mendekatkan atau membangun relasi dengan para pelanggannya. Lalu selanjutnya ini adalah sebuah cuplikan video yang kami buat. Ini adalah salah satu event yang ada di Kopi Ria yang telah dilaksanakan Kopi Ria. Salah satu event yang cukup menarik gitu, karena baru pertama kali ada sebuah kedai kopi yang membuka event untuk saling bertemu. Yang tadi saya jelaskan tadi, public relation Kopi Ria dengan para pelanggan. Jadi Kopi Ria membuat salah satu event yang dimana itu mempertemukan si barista, si kedai Kopi Ria dengan juga pelanggannya. Mungkin kita simak saja videonya langsung.
terlaksana pada bulan sekitar Agustus kemarin yang bertempat di Nusa Salim. Ini adalah Nusa Salim adalah salah satu cabang dari Kopria, cabang kedua dari Kopria. Sebelum Kopria saat ini sudah membangun franchise. Ini dia event public relation antara pelanggan Kopria dengan juga Kopria dipertemukan dalam satu event yang menarik seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari penuturan presentasi yang kami bawakan dengan judul standar gaji atau upah si karyawan. Jadi bicara dari permasalahan tadi, berangkat dari permasalahan adalah bicara soal standar gaji dan upah. Akhirnya para pimpinan Kopria mengadakan suatu rapat tertutup yang itu akhirnya membuat pemutusan yang cukup matang untuk menaikkan gaji si karyawan, namun dengan hal tadi membuat jenjang karir agar si karyawan juga ingin bertahan lama dan ingin terus bekerja lebih produktif di Kopria gitu. Dan video tadi adalah bentuk dari bagaimana produktifnya si karyawan ini dalam bekerja di Kopria gitu. Salah satu bentuk apresiasi yang dilakukan juga oleh si Kopria ini telah menyelesaikan permasalahan tadi. Itu output dari presentasi yang kami buatkan. Jadi mungkin sekian yang sudah kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.